Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswa saya SMA Negeri 2 Jember, kelas 10 MIPA 1, 2, 3, 4, 5, 10 IPS 1, dan 10 IPS 2. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Rizka Ramadhani, Pak Ica dari SMA Negeri 2 Jember. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan ilmu baru kepada Anda tentang namanya konsep dasar ilmu ekonomi. Pada kompetensi dasar pengertian ilmu ekonomi, konsep dasar ilmu ekonomi, dan masalah ekonomi serta kelangkaan. Baiklah anak-anak, kalau Pak Ica mengajak Anda berdiskusi tentang namanya ekonomi, tidak akan pernah terlepas dari namanya ekonomi itu adalah uang, ekonomi itu adalah produk, barang, ataupun jasa. Bisa dipahami ya? Oke, nah maka konsep pertama adalah ilmu ekonomi. Itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia dihadapkan dengan kebutuhan yang beraneka ragam. Nah, untuk bisa memenuhi kebutuhannya, maka diperlukan pendapatan, diperlukan uang agar kita bisa beli kebutuhan tersebut. Bagaimana cara kita mendapatkan uang? Maka manusia itu harus bekerja, ya, dengan skillnya sehingga dia bisa digaji, dia punya uang dan dia bisa beli produk dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Itu konsep utamanya. Kemudian di dalam konsep kedua ada namanya konsep kelangkaan ataupun scarcity, ya. Kelangkaan ataupun scarcity itu terjadi ketika yang pertama, kebutuhan manusia lebih besar daripada alat pemuas kebutuhan manusia. Alat pemuas kebutuhan manusia itu disebut dengan produk. Produk terbagi menjadi dua, yaitu adalah barang ataupun jasa. Konsep kedua adalah kebutuhan manusia itu melebihi atau lebih besar daripada sarana, lebih besar juga daripada kapasitas ataupun sumber daya yang ada. Oke. Nah, di dalam konsep kelangkaan itu nanti barangnya menjadi sangat sedikit, sehingga kalau barangnya sedikit kemudian sulit dijumpai, maka harga produknya, harga barangnya, harga jasanya itu semakin mahal. Itulah konsep kelangkaan. Jadi intinya konsep kelangkaan itu adalah bertemunya kebutuhan manusia yang sifatnya itu tidak terbatas ataupun unlimited berjumpa dengan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya itu terbatas ataupun limited edition. Bisa dipahami semuanya? Oke, saya lanjutkan lagi di sini. Nah, masalah ekonomi itu sebenarnya ada dua, ada namanya masalah ekonomi klasik dan juga masalah ekonomi modern. Tetapi Pak Ica pada kesempatan ini hanya akan memberikan penjelasan tentang namanya masalah ekonomi modern. Nah, anak-anak, jika nantinya Anda sudah lulus dari SMA Negeri 2 Jember, Anda bisa menguasai tentang namanya masalah ekonomi modern, yaitu adalah what, how, dan for whom, maka nanti Anda akan bisa merancang, mendesain kekuatan bisnis baru, sehingga Anda bisa membaca, ada jeli dalam membaca pasar apa yang sedang dibutuhkan oleh konsumen. Kita mulai dari what. What itu nantinya Anda pengen jual produk apa sih? Pengen jual barang atau pengen jual jasa? Ya, itu adalah konsep what. Kemudian how, bagaimana Anda memproduksi, bagaimana Anda menjual produk Anda, barang ataupun jasa itu seefektif ataupun seefisien, bahkan semurah mungkin. Itu adalah prinsip how. Kemudian prinsip for whom, yaitu adalah siapa pembelinya, kemudian siapa segmentasi pasarnya di sini, atau siapa target pembelinya. Misalkan kita punya produk namanya Aqua. Aqua itu ada volume yang gelas, kemudian volume yang botol, dan ada namanya volume yang galon. Kalau di rumah, kalau di kantor, maka kita direkomendasikan beli produk Aqua yang volumenya adalah volume galon. Jadi itu adalah for whom, siapa pembelinya. Bisa dipahami ya? Oke, konsep berikutnya. Jika manusia sudah bisa memenuhi seluruh atau sebagian kebutuhannya, maka manusia dapat dikatakan itu sudah makmur, sudah sejahtera ataupun sudah kaya. Itulah konsep kekayaan dalam ilmu ekonomi. Kemudian ada juga namanya konsep opportunity cost, yaitu adalah biaya yang harus dikorbankan ataupun direlakan karena seseorang itu memilih alternatif biaya yang dianggap lebih baik, ya, biaya lain yang dianggap lebih baik. Jadi sih ada pilihan yang harus Anda pilih. Nah, syaratnya Anda hanya boleh pilih satu, yang dikorbankan adalah satu dengan nilai tertinggi dari berbagai macam alternatif pilihan. Nah, contohnya seperti ini, ya, seperti ini. Misalkan besok setelah lulus dari SMA Negeri 2 Jember, Anda akan dihadapkan pilihan Anda mau kuliah ataupun Anda mau kerja. Nah, kalau Anda memilih kuliah, maka opportunity cost yang terjadi adalah Anda kehilangan kesempatan mendapatkan pemasukan ataupun gaji bulanan dari Anda bekerja. Ya, bisa dipahami? Ingat, setahun Anda kerjanya 12 bulan, maka dalam waktu 12 kali gaji itu Anda kehilangan kesempatan itu. Itu opportunity cost-nya. Kemudian, kalau Anda memilih bekerja, maka opportunity cost-nya adalah Anda kehilangan biaya untuk membayar SPP ketika Anda kuliah.
itulah salah satu contoh dari opportunity cost. Oke, ada contoh lain. Nah, misalkan dalam era pandemi COVID-19 seperti ini, saya dan Anda melakukan pembelajaran secara online, daring, interaktif seperti ini. Maka opportunity cost yang terjadi ketika kita memilih belajar online, maka opportunity cost adalah Anda kehilangan kesempatan mendapatkan uang saku dari orang tua Anda untuk jajan ke sekolah. Paham ya? Oke, good. Saya lanjutkan lagi di sini. Skip. Nah, opportunity cost itu akan sangat dekat sekali dengan namanya kurva PPF, yaitu product possibility frontier, ya, product possibility curve di sini. Oke. Selanjutnya, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu simpelnya begini bahasanya. Ini ada dua pernyataan cara menyatakan prinsip ekonomi. Yang pertama, dengan biaya minimum menghasilkan keuntungan ataupun hasil tertentu. Yang konsep kedua, dengan biaya tentu menghasilkan keuntungan yang maksimum. Artinya bagaimana kita bisa melaksanakan suatu kegiatan dengan modal seminimum mungkin untuk menghasilkan keuntungan yang tertentu. Itu adalah prinsip ekonomi. Jadi Anda bisa pakai bahasa yang atas ini ataupun bisa pakai bahasa yang bawahnya untuk prinsip ekonomi. Ingat bahasa yang kedua. Yang pertama, biaya minimum keuntungan tertentu, biaya tertentu keuntungan maksimum. Oke. Nah, berbicara tentang namanya prinsip ekonomi, berbicara tentang namanya masalah ekonomi, saya punya contoh di sini. Kalau ini ada di Roxy, ya, pusat perbelanjaan di Kabupaten Jember. Nah, kalau Anda jalan-jalan ke Roxy, Anda bisa melihat rak-rak Dex yang menjual produk, ya. Nah, artinya kalau semakin banyak tampilan produk yang dengan berbagai macam merek, artinya produk itu yang paling sering dicari. Maka nanti Anda bisa masuk di pasar itu dengan brand baru, ya. Di sini kalau kita bicara saus, bayangkan berapa jumlah penduduk Kabupaten Jember. Dalam tiap hari di dalam satu rumah ada beberapa orang di sana, berapa yang mengkonsumsi saus. Maka saus ada merek saus Sasa, saus ABC, saus Indo, ini raja sampean. Oke. Kemudian yang berhubungan dengan kebutuhan badan setiap hari, ya, ada namanya pasta gigi. Setiap hari kita harus gosok gigi, bahkan kita mandi pagi, kemudian mandi siang, bahkan mandi malam, kita harus sering gosok gigi. Maka yang namanya Pepsodent itu selalu memproduksi dalam berbagai macam jumlah yang besar. Bahkan warnanya ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, dan juga ada merek lain, ada Ciptaden juga. Ini saya waktu observasi, saya foto beberapa contoh tampilan produk. Nah, setiap hari baju kita selalu kotor, baju kita selalu dengan noda, maka kita harus mencuci baju kita setiap harinya. Maka yang namanya Rinso, kita lihat sini ada Rinso warna hijau, warna biru, ada Molto juga di sini, ya. Ada So Clean, maka akan pasti dicari produk itu. Ada Wings, maka silakan Anda bisa jeli membaca pasar, maka Anda jual produk di sana, ya. Intinya, ketika barang tersebut dibutuhkan oleh orang banyak, maka silakan Anda bermain untuk merancang desain bisnis baru. Jadi produk yang paling dibutuhkan nantinya adalah produk yang bersifat makanan ataupun minuman dan juga kebutuhan sehari-hari. Dan seperti ini yang masih bertahan itu kebutuhan primer, ya. Salah satunya kebutuhan primer adalah kebutuhan makanan, pangan, kemudian sandang dan papan. Makanya era pandemi COVID-19 ini untuk memenuhi kebutuhan pangan, ada yang menggunakan jasa delivery order. Nah, maka perusahaan yang bekerja dalam itu, ekspedisi salah satunya, ya, akan tetap dibutuhkan. Jadi intinya adalah jualah, buatlah produk yang kehadirannya tidak bisa ditolak oleh orang lain. Orang banyak pasti beli di situ. Oke, faktor produksi ataupun input dibagi menjadi dua, faktor produksi asli dan faktor produksi struktural. Ada namanya tanah, tenaga kerja, modal, dan skill, ya. Kemudian ini yang perlu Anda pahami, ya, tentang faktor produksi. Kemudian ada namanya konsep RTP dan konsep RTK, ya, yang terjelaskan dalam bentuk namanya circular flow. Baiklah, itu penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, dalam COVID